Kemuliaan Shrek, Bab 91 Douluo Dalu Soul Land 2. Cahaya di panggung turnamen akhirnya menghilang. Lampu ungu melemah pertama, tetapi mereka masih dengan kuat mengukir 3 lubang pada penghalang pelindung. Untungnya, penghalang yang mengelilingi panggung masih kokoh. Meskipun sebagian sudah ditembus, tidak terlalu banyak energi bocor dan memengaruhi penonton. Api putih di sisi lain menghilang secara bertahap, mengungkapkan tubuh gajah besar. Tidak ada keraguan tentang hal itu, gajah besar ini adalah tubuh sejati jiwa-jiwa yang diciptakan oleh wasit peringkat sage jiwa. Justru dia yang telah menggantikan Tang Xiaolei untuk memblokir pukulan fatal itu. Bahkan tubuh sejati jiwa marsial wasit ditutupi lapisan jelaga sekarang. Area panggung turnamen di depannya yang luar biasa besar seperti kipas telah hancur. Bagian terluas dari daerah itu hampir 40 meter, dan bagian terdalam dari daerah yang hancur adalah 5 meter. Retakan yang sangat besar bahkan telah muncul di daerah sekitar daerah yang hancur. Pemandangan menyedihkan ini benar-benar mencengangkan. Ini adalah kekuatan meriam jiwa pengumpul energi super, dan itu bahkan bukan meriam lengkap. Ketika meriam jiwa pengumpul energi super pertama kali dikembangkan, dikatakan bahwa bahkan sage jiwa tidak akan mampu menahannya dalam benturan langsung. Ini adalah aspek yang paling kuat dari alat jiwa, bahkan Raja Roh 5 Cincin akan dapat mengancam Soul Sage dengan mengandalkan alat jiwa seperti ini. Namun dalam kenyataan, akankah sage jiwa memberikan Raja Jiwa kesempatan untuk mengisi energi yang dibutuhkan dan mengarahkannya padanya? Sayangnya wasit ini adalah guru jiwa pertama yang menerima pukulan dari meriam jiwa pengumpul energi super dengan tubuh sage jiwa. Selain itu, dia masih tidak bisa melakukan serangan balik ketika dia memblokir serangan. Hal yang beruntung baginya adalah bahwa ia adalah seorang guru jiwa tipe pertahanan. Terutama setelah merilis Martial Soul True Body-nya, kemampuan pertahanannya benar-benar mencengangkan. Lampu kuning lenyap, mengungkapkan wajah wasit yang tertutup tanah, yang telah menarik tubuh sejati jiwa sejatinya. Namun, matanya tidak mengandung jejak kemarahan sama sekali. Saat dia melihat ke Hekaitu, yang menghalangi batu yang jatuh untuk mengenai Xiao Xiao, dia benar-benar ingin memberikan jempol besar kepada 2 siswa dari Akademi Shrek. Tang Xiaolei berjalan tanpa ekspresi dari belakang wasit. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika serangan itu mendarat di tubuhnya. Selain itu, meskipun ketiga panahnya sangat kuat, dia bisa menjamin bahwa hanya akan ada satu hasil jika mereka bertabrakan dengan kekuatan meriam jiwa pengumpul energi super, yaitu ledakan. Selain itu, ketiga panahnya tidak akan mampu menembus meriam jiwa. Wasit berbalik ke arahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu sudah tersingkir dari kompetisi saat aku membantu memblokir serangan lawanmu." Tang Xiaolei menggigil secara naluriah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia masih berada di turnamen. Dia buru-buru berkata dengan hormat, "Banyak terima kasih atas kebaikan Anda dalam menyelamatkan hidup saya. Namun, hasil pertandingan ini, pada saat yang tepat ini, sosok yang agak pincang keluar dari tumpukan batu dan debu yang pecah. Tubuhnya yang kokoh dipenuhi dengan kekuatan, dan penampilannya tampaknya membuat seluruh penonton berpikir bahwa ini adalah teater. Orang ini adalah Sue Lang. Setelah dibekukan oleh Quaking Tremble milik Xiao Xiao dan gemetar dari panah kedua Purple Flower Bow, Sue Lang sedikit terluka. Namun, Hekaitu dan Tang Xiaolei sudah mulai saling menembak sebelum menunggunya naik. Pikirkan tentang hal ini, satu pihak telah menembakkan 3 panah mematikan, sementara yang lain telah melepaskan meriam jiwa pengumpul energi super. Tidak ada orang lain yang berani naik kembali dalam situasi seperti ini. Sue Lang hanya bisa mengerutkan tubuhnya dan melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memeluk dirinya sendiri di tengah-tengah ledakan mengerikan itu. Selain itu, hanya dengan melakukan ini dia bisa menjadi orang yang tersisa dari pertandingan. Wasit melompat melintasi lubang raksasa di depannya dan memeriksa tubuh Hekaitu dan Xiao Xiao,
lalu memasukkan pil obat ke dalam mulut mereka sebelum berdiri kembali. Dia mengumumkan dengan suara rendah menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara, "Aku seharusnya tidak memihak tim tertentu sebagai wasit. Namun, saya harus mengatakan bahwa darah saya dinyalakan dengan menjadi peserta dalam pertandingan ini. Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah tidak menjadi anggota Shrek. Namun, aku harus mengumumkan bahwa siswa terakhir yang tersisa dalam pertandingan hari ini adalah Suelang dari Jaski Academy." Dengan demikian, Akademi Jaski memenangkan babak ini. Skor saat ini dari pertandingan 2-2-3 adalah 1-1, dan pemenang pertandingan ini akan ditentukan di babak 3v3. Shrek Academy, tolong kirim beberapa orang untuk mengumpulkan anggota Anda. Suara wasit agak rendah, tatapannya tidak meninggalkan Hekaitu dan tubuh Xiao Xiao saat dia mengumumkan. Begitu dia menyelesaikan pidatonya, Wang Yan, Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong secara bersamaan melompat ke panggung dan mengepung rekan satu tim mereka. Wang Yan juga mengambil lebih banyak pil obat dan mendorongnya ke mulut Hekaitu dan Xiao Xiao. Kemudian, dia memberi isyarat kepada yang lain untuk dengan hati-hati menurunkan mereka dari panggung. Setelah wasit mengumumkan hasil babak ini, para penonton terdiam. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat tepukan pertama, tetapi suara tepuk tangan mulai berdering perlahan. Suara-suara ini agak jarang pada awalnya, tetapi mereka secara bertahap tumbuh lebih keras karena semakin banyak orang yang sadar. Benar, Akademi Shrek telah kalah. Akademi Shrek yang tidak pernah kalah dalam pertandingan kecil. Namun, apakah kemuliaan Shrek Academy terpengaruh sama sekali? Tidak. Tentu saja tidak. Di mata penonton, paling tidak, kemuliaan Shrek hanya tumbuh lebih banyak lagi. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Shrek Academy akan mengirim leluhur jiwa dan Grandmaster jiwa, tim ini hampir mengalahkan satu yang terdiri dari Raja Roh dan leluhur jiwa. Hanya saja Raja Roh yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh telah benar-benar mematikan mereka. Pikirkan tentang hal ini, apa yang telah dilakukan gadis pemberani itu. Dia adalah seorang guru jiwa berjiwa ganda yang menginfeksi setiap orang di kerumunan dengan ketekunan dan keras kepala. Apakah dia kalah? Tidak, dia belum kalah. Dia masih semuda itu, dan dia memiliki masa depan tanpa batas. Paling-paling, para penonton hanya berpikir bahwa Shrek Academy tidak berperasaan. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa Akademi Shrek telah kehilangan kejayaannya. Justru kebalikannya, pertarungan ini telah membuktikan keajaiban yang bisa diciptakan Shrek Academy. Benar, ini adalah pasangan mukjizat. Suelang dan Tang Xiaolei secara alami tidak akan berpikir bahwa penonton bersorak untuk mereka. Mereka berdua saling melirik tanpa daya, lalu melihat kembali ke lawan mereka yang sedang dibawa ke bawah dengan ekspresi kagum. Kekaguman ini muncul tanpa sadar, mereka telah memenangkan pertandingan mereka, tetapi lawan mereka telah memenangkan rasa hormat dari semua orang di sini. Hekaitu ditinggalkan dalam kondisi yang agak lebih baik. Dia telah terlalu memaksakan tubuhnya, dan meridiannya telah menderita dampak yang terlalu besar karena kekuatan jiwanya. Namun, dia masih lebih tua dari Xiao Xiao. Selain itu, kultivasinya lebih dalam daripada miliknya, dan fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah makan pil obat, ia agak pulih. Namun, Xiao Xiao ditinggalkan dalam keadaan yang kurang optimis. Kerusakan jiwa bela diri akan mengakibatkan cedera pada asal-usul master jiwa. Akibatnya, dia masih koma bahkan setelah minum obat. Untungnya, para master jiwa dari Departemen Medis yang diatur oleh Kekaisaran Bintang Luo dengan cepat bergegas untuk merawat mereka berdua. Dengan demikian, luka-luka mereka segera stabil. Tahap turnamen masih sibuk. Setelah dihancurkan dengan hebat, turnamen itu jelas tidak bisa dilanjutkan dengan segera. Sudah ada master jiwa tipe bumi yang dengan cepat memasuki tahap turnamen dan mulai memperbaikinya dengan menggunakan batu yang telah diangkut. Namun, proses ini masih membutuhkan sedikit waktu. Aku berutang pada Xiao Xiao, nyawaku.
Ini adalah hal pertama yang Heikaitu katakan setelah bangun. Emosinya sangat rumit sekarang, dan tatapan hangat yang tidak biasa muncul di matanya saat dia memandang Xiao Xiao. Bei Bei meraih otot-otot kokoh di bahunya, dengan paksa mencegah air mata di matanya jatuh. Kalian semua orang baik. Anda adalah pahlawan Shrek. Kemuliaan Shrek tidak akan hilang dari tangan kita. Tidak peduli seberapa kuat lawan kita akan melindungi kehormatan ini bahkan jika kita harus membakar setiap tetes darah kita. Anda dapat kembali dan menepuk bahu Anda sendiri saat Anda memberitahu semua orang bahwa Anda adalah anggota dari 7 monster Shrek. Anda sudah melakukannya. Kerja bagus, Kaitu. Serahkan sisanya pada kami. Heikaitu mengangguk dan menjabat tangan Bei Bei. Bei Bei, kami akan menyerahkan sisanya padamu. Bei Bei menyipitkan matanya, kilatan petir tampaknya berkedip-kedip di antara mereka. Arusnya seperti gunung berapi yang bisa meledak kapan saja. Huo Yuhao dan Wang Dong segera berdiri setelah melihat keadaan luka Xiao Xiao. Mereka sekarang dapat melihat lebih banyak emosi di dalam mata masing-masing. Xiao Xiao adalah teman satu tim mereka. Mereka bertiga telah bertarung bersama sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiao Xiao mengungkapkan niat bertarung yang kuat. Mengapa demikian? Ini karena mereka adalah siswa Shrek dan anggota Sekte Tang. Wang Dong berkata dengan dingin, kami benar-benar tidak akan kalah, bahkan jika kami harus mati. Huo Yuhao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kilatan logam telah muncul dalam mata emasnya yang ringan. Kakak Skydream, Permaisuri Es, bantu aku. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak mau kalah. Semoga beruntung. Skydream dan Ichewom tidak mencoba membujuknya sebaliknya, tetapi dua makhluk besar itu secara bersamaan mengatakan beberapa kata yang membesarkan hati. Bahkan mereka telah terinfeksi oleh adegan yang baru saja dibuka. Lebih jauh, mereka sekarang semakin mengerti mengapa manusia yang lemah bawaan mampu melepaskan begitu banyak potensi untuk menjadi penguasa benua. Wang Yan tidak banyak bicara. Meskipun dia tahu bahwa mengirim Bei Bei, Huo Yuhao, dan Wang Dong untuk bertarung di negara mereka saat ini dapat menyebabkan beberapa masalah yang tidak diketahui, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menghentikan mereka. Emosi dari 7 monster Shrek telah terinfeksi. Mereka telah memberi terlalu banyak demi kemuliaan Shrek. Bisakah dia membuat mereka menyerah pada saat ini? Wang Yan tidak bisa, dia merasa seperti tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Bahkan jika Din ada di tempatnya, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menghentikan anak-anak imut ini. Perbaikan ke tahap turnamen selesai, dan wasit telah beralih ke set pakaian baru sebelum kembali. Kaisar Kekaisaran Bintang Luo sudah duduk di tembok kota yang jauh untuk menyaksikan lapangan turnamen. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya pada Akademi Shrek. Pada saat ini, bahkan Xiao Hongchen yang arogan dari Sun Moon Imperial Soul Engineering tidak memiliki senyum atau emosi lain di wajahnya. Hanya ada keheranan di kedalaman matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Shrek Academy jauh lebih kuat daripada Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Tapi setelah menonton 2 pertandingan ini dan melihat 3 orang yang tampaknya terbakar dengan kobaran api yang hebat saat mereka keluar, dia secara bertahap mengerti di mana perbedaan antara kedua akademi itu. Kejayaan. Yang kurang dari mereka adalah kemuliaan yang telah dikumpulkan Shrek Academy selama lebih dari 10.000 tahun. Tidak ada yang tahu mengapa Shrek Academy akan mengirim barisan seperti ini ke turnamen, tetapi mereka masih bisa memenangkan rasa hormat semua orang. Benar, mereka telah memenangkan semua orang yang hadir. Wasit melambai ke arah 2 tim di dalam 2 ruang tunggu dari panggung di atas. 3 anggota terakhir Jaski Academy perlahan berjalan ke panggung turnamen. Bei Bei menoleh ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong dan berkata dengan suara yang agak spesial, itu akan menjadi milik kita sekarang. Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan berteriak, kita harus menang. Ada 3 orang dan 3 badai niat bertarung. Bei Bei, Huo Yuhao,
dan Wang Dong mengambil langkah besar ke panggung turnamen. Mereka tidak bisa melupakan Su Sanxi yang jatuh, juga Xiao Xiao yang terluka parah, atau He Kaitu yang terkuras abis. Segalanya telah dilakukan untuk kemuliaan Shrek. Pada saat yang sama, ini adalah kemuliaan milik Sekte Tang. Selain Su Sanxi dan Jiang Nanan, yang ikut serta dalam pertandingan pertama, 5 orang yang tersisa adalah Shrek Academy dan Tang Sek. Yang terakhir adalah sekte yang telah dilupakan oleh orang yang tak terhitung jumlahnya, namun telah berkontribusi banyak pada dunia para penguasa jiwa. Itu adalah Sekte Tang yang telah berusaha mati-matian untuk melawan gelombang gila, Sekte Tang yang telah berkembang untuk jangka waktu tertentu. Bei Bei adalah yang tertua di antara 7, serta saudara senior dari Sekte Tang. Sebagai akibatnya, ia harus memikirkan banyak hal lebih dari orang lain. Kesempatan untuk datang ke turnamen ini pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk tempering bagi tim persiapan untuk menjadi tim utama di masa depan. Namun, mereka mampu sepenuhnya merangsang potensi mereka setelah dipaksa masuk ke jantung perjuangan. Bei Bei sangat percaya bahwa setiap orang yang hadir akan menerima manfaat yang tak terbayangkan selama mereka bisa mengepalkan gigi mereka dan bertahan. Pembelajaran dan kultivasi biasa tidak akan mampu menstimulasi pikiran dan potensi mereka dengan cara seperti ini. Lebih jauh, dia menganggap gelar Shrek S7 Monsters sebagai hal yang sangat penting. Bagaimana dia bisa menerimanya tanpa melakukan apa-apa? Inti sebenarnya dari generasi pertama adalah Tang San, dan 7 monster dari generasi itu semuanya telah menjadi anggota Sekte Tang. Karena pertandingan ini memiliki jumlah yang sangat penting bagi Akademi Shrek, bagaimana mungkin itu tidak sama untuk Sekte Tang? Kami pasti akan berhasil. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang ada dalam pikiran Bei Bei saat ini. Adegan dia bertemu Tang Ya untuk pertama kalinya muncul di pikirannya. Tang Ya pada saat itu terlihat sangat tidak berdaya, dan matanya terlihat sangat kabur. Namun, Bei Bei juga melihat tatapan tegas dan keras kepala di matanya. Tang Ya saat ini biasanya orang yang gembira, tetapi hanya Bei Bei yang tahu betapa beratnya beban di lubuk hatinya. Hanya Bei Bei yang tahu bahwa kerja keras yang biasanya dilakukan Tang Ya tidak kurang dari apa yang dilakukan Huo Yu Hao. Keterbatasan bakat alami adalah alasan mengapa ia tidak dapat bersaing dengan siswa lain yang memiliki bakat luar biasa. Tang Ya tidak pernah mengeluh tentang apapun, tetapi dalam kenyataannya, kesombongan yang berasal dari miliknya dengan Sekte Tang tidak pernah berkurang. Bei Bei tidak pernah mengatakan hal ini kepada Tang Ya, tetapi meskipun usianya baru 15 tahun, dia menganggap bahwa dia adalah pria yang bisa mengangkat langit untuknya. Karena dia telah memilih Tang Ya, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk kebangkitan kembali Sekte Tang. Selain itu, ada alasan yang lebih dalam untuk ini. Dedikasi yang dia berikan kepada Tang Sekte bukan hanya untuk Tang Ya saja. 4 dari 7 anggota tim resmi Akademi Jasski sudah keluar, dan anggota yang tersisa secara alami Ye Wuqing dan 2 anggota lainnya yang dia pimpin. Ini juga pertama kalinya Ye Wuqing melangkah ke panggung turnamen. Ye Wuqing tidak terlalu tinggi, tapi dia sangat bagus. Jubah prajuritnya yang pas menunjukkan bahwa tubuhnya tidak terlalu berbeda dari orang biasa, juga tidak tampan. Satu-satunya fitur yang menentukan adalah wajahnya, yang tidak pernah mengungkapkan emosi. Bahkan matanya pun acuh tak acuh, membuatnya seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak memengaruhinya sama sekali. Tidak ada yang bisa dilahirkan dengan watak seperti ini. Jumlah informasi yang dimiliki Wang Yan pada Ye Wuqing jarang sampai pada titik di mana itu bisa disebut menyedihkan. Lagi pula, Akademi Jasski tidak pernah menampilkan sesuatu yang menyerupai ancaman bagi tim resmi asli Akademi Shrek. Seorang pria dan wanita berdiri di samping Ye Wuqing. Pria itu memiliki wajah yang agak jelek, hidung terkulai, sepasang mata kecil, bibir tebal, dan tinggi di bawah rata-rata. Bahkan rambutnya agak menyebar tipis. Fakta bahwa ia dapat berpartisipasi dalam turnamen ini berarti ia paling banyak berusia 20 tahun,
tetapi ia terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Namanya Sangguan Ken, dan dia adalah master jiwa tipe kontrol alat bantu. Di antara siswa Akademi Jaski yang telah berpartisipasi dalam putaran pertama turnamen eliminasi, dia adalah orang yang telah meninggalkan kesan terdalam pada Wang Yan. Kemampuannya di bidang kontrol bantu dapat dilihat dari fakta ini. Siswa perempuan yang berdiri di samping Ye Wuqing jauh lebih cantik. Rambutnya yang panjang dan berwarna merah api menjuntai di bahunya, dan wajahnya yang menawan bahkan bisa dianggap menyenangkan. Meskipun dia bukan cantik mutlak seperti Jiang Nanan, dia masih dipenuhi dengan aura masa muda. Tubuhnya sangat berkembang dengan baik, memberikan perasaan keinginan untuk semua penonton. Dia dipanggil Yaner, dan dia adalah seorang master jiwa pertempuran tipe serangan yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Dia agak mirip dengan pengguna dari Purple Flower Ball, Tang Xiaolei, dalam hal kemampuan, tapi dia tidak memiliki kekuatan ledakan yang dimiliki oleh yang terakhir. Namun, dia jauh lebih baik daripada dia dalam pertarungan berlarut-larut. Sangguan Ken dan Yan Er sama-sama leluhur jiwa berdering 4, tetapi budidaya mereka telah mencapai peringkat 46. Di sisi lain, Ye Wuqing adalah Raja Roh tipe serangan peringkat 58. Meskipun mereka belum mengirimkan barisan terkuat dari 3 Raja Roh, Ye Wuqing masih bisa meninggalkan grup ini untuk pertandingan terakhir. Dalam hal kemauan dan keyakinan untuk menang, mereka tidak kalah dengan Slack Academy. Ini adalah kesempatan bagi Akademi Jaski untuk membuat sejarah. Jika mereka bisa menjadi akademi pertama yang mengalahkan Akademi Shrek, yang telah terkalahkan selama beberapa ribu tahun, kemuliaan yang akan mereka peroleh akan dapat membuat 7 anggota Akademi Jaski dihormati selama seluruh hidup mereka. Kedua belah pihak berjalan ke tengah panggung turnamen, lalu saling memandang. Karena kedua pemimpin tim tahu siapa rekan mereka, Bei Bei tidak angkat bicara. Di sisi lain, orang pertama yang berbicara sebenarnya adalah Ye Wuqing. Shrek masih Shrek. Meskipun saya tidak tahu mengapa Shrek Academy akan mengirim kalian untuk berpartisipasi dalam turnamen ini, Anda telah menggunakan kekuatan Anda untuk memenangkan rasa hormat kami. Bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan kehilangan muka untuk Shrek Academy. Saya dipanggil Ye Wuqing, dan saya adalah pemimpin tim Akademi Jaski. Aku dipanggil Bei Bei, Bei Bei berkata dengan acuh tak acuh, adapun untuk kemenangan atau kekalahan, kita hanya harus melihat setelah pertandingan. Ye Wuqing mengangguk ringan. Justru karena rasa hormat yang kami miliki untukmu, kami akan habis-habisan. Anda memiliki kemuliaan yang dimiliki Akademi Shrek, dan kami juga memiliki kemuliaan yang dimiliki Akademi Jaski. Kami pasti akan memenangkan pertandingan ini. Sudut mulut Bei Bei berkedut. Kamu berbicara banyak omong kosong. Mata dingin Ye Wuqing berkedip sedikit. Dia mengulurkan ibu jari kanannya, lalu perlahan-lahan memutarnya ke bawah. Namun, Bei Bei mulai tertawa. Selalu orang seperti kamu yang bertindak seperti semua orang berhutang padamu sehingga orang lain tidak benar-benar tahu bahwa kamu mencoba menariknya keluar. Saya akan segera mengirim Anda keluar panggung untuk menyelamatkan Anda dari rasa malu. Sungguh tidak memalukan mengalami sembelit. Susan Shi adalah orang yang menyimpang, tapi dia jauh dari level Bei Bei di tempat sampah, apalagi orang seperti Ye Wuqing, yang berkultivasi pahit sepanjang hari. Wajah tenang Ye Wuqing mulai memerah, dan otot-otot wajah kedua anggota timnya bergerak-gerak ketika mereka berusaha untuk tidak tertawa. Jelas, mereka juga tidak menyukai wajah tanpa ekspresi Ye Wuqing. Wasit menyela kedua partai yang saling bertengkar sebelum pertandingan. Kembali, bersiap untuk pertandingan. Ye Wuqing mengarahkan jarinya ke Bei Bei, lalu bergerak mundur. Bei Bei bergumam pada dirinya sendiri, aku hanya membenci orang-orang yang paling menunjukku. Saya pasti akan memecahkannya nanti. Kedua pihak mundur, dengan cepat mencapai ujung tahap turnamen yang baru diperbaiki.
Niat bertarung dari semua 6 siswa yang bersaing terbakar seperti kobaran api yang hebat, dan bau mesiu sudah memenuhi medan perang sebelum pertandingan dimulai. Ini adalah pertandingan yang tidak bisa direbut oleh kedua belah pihak. Wang Yan, yang awalnya berencana untuk kehilangan pertandingan, saat ini mengepalkan tinjunya. Dia berdoa dalam hatinya tanpa henti. Anak-anak, Anda sudah sampai pada titik ini. Kamu sudah yang terbaik, namun, Anda harus memenangkan pertandingan ini. Anda adalah kebanggaan Shrek. Seorang raja jiwa dan 2 leluhur jiwa sedang menghadapi tim leluhur jiwa, penatua jiwa, dan jiwa agung. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak, tetapi Seven Monsters Shrek tidak dirugikan selama pertandingan sebelumnya dengan situasi yang sama. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat menciptakan keajaiban selama pertandingan ini? Benar, mereka membutuhkan keajaiban untuk mendapat kesempatan menang. Namun, Monster Academy Shrek selalu pandai menciptakan keajaiban. Wasit memberi pandangan yang dalam pada trio Akademi Shrek, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, "Cocokkan, mulai." Puluhan ribu orang di Star Luo Plaza semuanya berfokus pada satu hal ini. Para penonton bahkan lupa bagaimana cara berkedip, begitu takut mereka bahwa mereka akan kehilangan satu hal. Pertandingan ini terlalu menarik. Mereka sudah melupakan kejayaan Akademi Shrek. Saat ini, hanya Shrek yang setia dan pantang menyerah yang ada di pikiran mereka. Di atas tembok kota, bahkan Kaisar tidak bisa membantu tetapi menekan tangannya ke kursinya saat dia memperhatikan dengan seksama. Akankah keajaiban benar-benar terjadi? Menurut investigasi yang dia lakukan, Shrek Academy tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, mereka sudah menggunakan tindakan mereka untuk membuktikan bahwa leluhur jiwa mereka tidak akan takut pada Raja Roh, sampai-sampai bahkan Grandmaster Jiwa 2 Cincin telah berani berselisih dengan Raja Roh. Betapa gagahnya ini. Setelah deklarasi dimulainya pertandingan, kedua belah pihak merilis jiwa bela diri masing-masing. Ditemani oleh gelombang petir, sisik naga mulai menutupi separuh tubuh Bei Bei saat ia melepaskan Tyrannical Blue Lightning Dragon-nya. Huo Yuhao dan Wang Dong kemudian melepaskan jiwa bela diri mereka sambil berpegangan tangan dengan cara yang sangat alami. Namun, cincin jiwa berwarna merah darah tidak muncul sesuai antisipasi penonton. Apa yang muncul sebenarnya putih yang mewakili cincin jiwa 10 tahun. Saat ini, hanya ada 2 cincin jiwa putih sederhana di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong. Ini tidak mungkin, kan? Kontras yang tiba-tiba dan sangat besar antara cincin jiwa 100.000 tahun yang sangat kuat dan cincin jiwa 10 tahun yang sangat lemah melemparkan trio Ye Wuking menjadi linglung sejenak. Penonton juga terbang dengan keributan. Bahkan jika Xiao Ringet 2 cincin muncul di pertandingan sebelumnya, seorang siswa dari Shrek Academy tidak akan pernah hanya memiliki 2 cincin jiwa putih.